Halo Sobat Inspirasi, pada episode kali ini kami akan mengulik kisah sukses dari Haji Sanusi dalam bisnis peternakan khususnya sapi dan kerbau. Sekarang kami sedang menuju lokasi peternakan beliau yang berada di Sosimbu, Desa Ranggasolo, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Desa Ranggasolo sendiri berjarak sekitar 60,3 km dari kota Bima dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 44 menit. Sosimbu ini memiliki musim tanam saat musim hujan saja dan paling banyak dipakai untuk menanam bawang. Saat kami datang, masih dalam musim kemarau sehingga yang terlihat hanya hamparan tanah persawahan dan perkebunan yang kering. Baiklah Sobat Inspirasi, tetap stay tune di SCPD Channel dan sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan kami mengucapkan selamat menyaksikan SCPD episode traveling dengan dipandu oleh host Irwansyah. Sahabat Inspirasi, hari ini kita berada di Wera, tempat atau tanah kelahiran daripada Dr. Sanusi. Beliau adalah tokoh senior kami di Jakarta. Beliau di Jakarta sendiri itu berprofesi sebagai seorang dokter, memiliki beberapa klinik di Jakarta. Namun beliau juga aktif di bidang wira swasta atau sebagai pengusaha. Hari ini kami sebetulnya sama-sama dari Jakarta berniat untuk beliau ingin memperkenalkan kami tanah kelahirannya sekaligus untuk berkunjung di peternakan beliau. Jadi beliau ini sangat aktif di bidang peternakan sapi juga. Ini adalah lahan beliau. Kira-kira Om Dokter, berapa banyak sapi yang dipelihara di sini? Ya, jadi ini sapi dengan bendera PT Sondi Bima Sangyang. Nah, jadi ini lahan daripada PT tersebut. Di sini bersertifikat 112 hektar. 112 hektar. Ya. Kemudian sapinya, nah ini lihat di sebelah sini yang terkumpul di sini ya, kondisi seperti sekarang memang prihatin agak Karena kering ya, karena masih kering ya. Datangnya kita ini pada saat kering betul. Ini ada sekitar dihitung 100-an. Sementara 100 biasanya lebih dari 100, sekitar 500 sampai 1000 mungkin ya. Nah, ini sapi-sapi ini indukan atau memang khusus untuk penggemukan dan lain-lain, atau yang memang untuk dikirim juga ke Jakarta nanti? Ya. Nah, dari di sini adalah tempat berproduksi, artinya seperti istilah saya ini adalah perkampungan sapi. Perkampungan sapi. Namanya perkampungan ini ya sapi itu dimakan, minum, tidur, berteduh, pokoknya mereka hidup di sini. Jadi beranak, ya. Nanti kalau ada anaknya yang besar, ya, yang layak untuk dijual, saya selalu bawa ke Jakarta. Anak-anak dari sapi di sini. Ini saya lihat di sekitar sini jauh sekali dari sungai atau perairan. Bagaimana untuk hari-harinya untuk memenuhi kebutuhan sapi untuk minum dan makanan? Oh ya. Mari kita lihat di sini selalu ada air 24 jam. Oh gitu. Ini airnya. Di bor? Ya, air bor. Air bor tuh kita tampung dulu di atas ini. Itu, kemudian masuk ke ini. Ya, coba lihat Anda airnya. Ini air untuk minum ya? Minum. Siap 24 jam. Nah, tuh. Jadi air itu masuk dulu di situ. Sudah penuh ke sana baru ke sini. Iya. Saya lihat juga ada kerbau tuh Pak Dokter. Ya. Kerbau ya. Lihat Ada nih. kerbau. Mai damai. Kerbau memang bersama-sama di sini. Jadi ya beranak sama dengan di sini ada puluhan ekor atau ada. Berarti kita Om Dokter untuk ini naik lau sapi take, naik lau sahe take, sehingga lau di Jakarta atau punya sekolah tuh ini. Nah, kalau kita cerita dari awal,
Saya ini dari dulu ya, itu penggembala sapi, penggembala kerbau, ya. Ya. Nah, dari nenek moyang itu penggembala kerbau, penggembala sapi, ya kerbau lah. Nah, tanpa kerbau itu saya nggak bisa sampai ke Jakarta. Tapi sekarang alhamdulillah berkat sapi kerbau ake Ya, di Jakarta menjadi orang sukses, punya klinik, kemudian anak-anaknya juga sekarang sudah sukses. ya alhamdulillah. Sukses sebagai pengusaha juga sebagai dokter. Dokter, ya betul. Jadi alhamdulillah anak saya itu jadi dokter, Iya. dokter spesialis kandungan. Saya ini spesialis kandungan. Kemudian anak saya dua orang mengikuti spesialis kandungan. Tapi bukan berarti spesialis kandungan untuk sapi juga atau gimana nih? Sebenarnya sapi sama manusia itu sama. Sama saja ya ya ya. Ya. Seandainya ada alat tuh saya siap bisa operasi nih kalau Iya ya begitu. operasi. Nah, ya coba Anda lihat itu di depan tuh. Nah, itu saya beli di Dompu ini. Ini Induknya ini. yang besar ini putih nih. Itu bukan induk, pejantan. Pejantan. Dikawinkan apa tidak Pak Dokter? Dikawinkan untuk ini. Itu untuk induk-induk sini. Mana si coba kamu. Mana anaknya yang hasil lahir daripada ini? Ada nggak? Anaknya, anak yang lahir dari ini. Mana coba tunjukkan tuh peranakan. Peranakan. Nah, ini yang kamu bajumu mana sih? Bukan begitu. Dia padahal ini ada Sapi dari corak. Nah, ini coba Anda lihat. Ini ada berapa Lihat ekor? nih. Ada 10, ini akan siap kita kirim ke Jakarta. Anda aja, nah corak. Ini. Ipinah tuntun ya. Nah, nanti ini nanti untuk korbanan orang Jakarta. Iya. Galak juga ya. Sabar. Nah, Udah di situ aja. Nah, sini. Situ aja. Ya kamu aja yang ke situ. Takut nggak? Ya, begitulah. Nah, ini sudah siap dikirim nanti untuk Tahu aneh pada. kerbau mana? Kerbau sebelah sana. Akhir kita punya mana tadi? Sebenarnya rumah. Dua tahun. Matu tadi kan? Iya, ngerangkan tahu nih? Iya, orang kan tahu. Aku tuh saat saya Boleh sehari ya. Ini. Cut dulu. Nah, ini anaknya baru keluar tahun ini, kemudian dikasih nomor itu tadi baru kasih nomor etik ini namanya. Kasih nomor. Hah? Nah, ini ada nomornya, nomor kuping. Nah, ini kupingnya. Kamu nomor 8 berapa nih? Nomor 801. Na ipiku daron kamu na. Padahal to ibu deh. Itite panto pernah ya, Pak. Iya. Oke. Kalau mau menghadap sana apa? Netyo saya balik. Saya sebelah sana. Ya. Sakit dos saya. Nah, itu induknya yang paling besar tuh dia punya ininya apa namanya? Tanduknya tuh udah melingkar begitu tuh. Nanti kalaupun kita bikin kandang di sana kayak gini nanti motor. Jadi sahabat inspirasi, sebagaimana kami sampaikan tadi di awal, ternyata Pak Dokter ini tidak hanya sapi yang di ternak atau dipelihara, tapi juga ada kerbau juga seperti ini. Ini sudah berapa ekor Pak? Coba limin. 7 dah. Udah 7 ekor. Yang selebihnya kemana? Belum ada. Iya dah, belum masuk. Oh, warna mana luar lagi? Iya, ada tuh. Mana yang siap dibawa itu yang mana ini ya? Belum ada yang masuk. Oh, sebagian di luar ya? Iya, sebagian di luar. Tewati di
Pangat ya betul. Latih ya, rakit. Nanti kalau saya Latih saya. biar lu dai balik Bang Iwan. Sahe nanu. Nanti sore masuk lagi, Bu. Sahe latih aja. Iya. Kakak ORIP. Ya, Di sana aja agak dianukan di sini, dekat-dekat sini. Ya oke Pak Irwan. Iya. Dekat sapi. Nah, ya. Jadi Om Dokter, ini kan kebetulan kita ini sedang berada di tengah-tengah peternakan Pak Dokter. Kita tahu bahwa Pak Dokter telah berhasil menjadi seseorang yang cukup sukses di ibu kota, berhasil menyekolahkan anaknya di ibu kota. Tolong sedikit beri wejangan mungkin ya untuk kami-kami yang muda dan juga untuk saudara-saudara kita yang belakangan ini lahir, terutama pemuda dan pemudi Bima, kaum milenial Bima. Bagaimana sih motivasi apa yang bisa kami petik dari semua ini? Saya dulu itu cuma hanya dua dikasih tahu oleh orang tua. Iya. Yang pertama itu adalah kalau mau anak belajar ke arah barat. Jangan ke timur, kamu tidak ada ilmu, sana ke barat. Iya. Satu. Yang kedua, saya bekalin hanya dengan kata-kata orang Bima aja. Iya. Madal Majal bedahu. bedahu. Ya itu sudah kata-kata kunci. Maja, kalau orang maja dia tidak mau berbuat belok. Dia lurus. Lurus terus pandangannya. Lurus pandangannya. Kalau dia lurus, kamu tidak akan takut sama siapapun. Itulah dahu itu. Dahu. Tidak takut. Apapun menghadapi siapa tidak hanya satu takut kalau Takut kamu kepada Allah. hanya Allah satu aja, itu aja seperti biasa. Nah, kalau kita mau sukses itu harus punya cita-cita. Tanpa cita-cita, bayang-bayang ingin kita capai Tidak ada. Tidak ada. Hati kita itu artinya tidak ada tekadnya, tidak ada kebulatan ingin mau apa itu akan ada halangan sedikit kita itu sudah ya mundur gitulah. Nah, begitu. Jadi ada kata-kata yang saya ingin katakan tuh, ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Kemauan keras ada jalan. Jadi kita harus bekerja terus. Bohong orang itu kalau orang pintar kalau udah belajar. Kita harus belajar dan jangan malu dikata orang kutu buku. Saya ini orang kutu buku sejak dari dulu. Jangan malu dikatakan anak petani juga. Anak Jangan petani. jangan malu dikatakan anak gembala juga. Ada gembala saya memang saya katakan anak gembala sapi. gembala sapi. Iya, iya. Nah itu jadi begitu. Ya alhamdulillah dengan begitu Tuhan itu kalau kita mau selalu Ditunjukkan. saya mau ini tunjuk, mau berhasil lagi gitu. Iya. Jadi ya luar biasa. Nah, gitu. Jadi saya katakan lagi, saya selalu gitu. Air menetes sedikit pun batu karang itu akan Pecah, bolong. bolong. Artinya tekun, harus tekun. Harus tekun. Nah, jangankan batu saja yang keras, Ya. apabila terus ditetesi oleh tetesan air, maka batu itu pun akan bolong. Begitupun kita sebagai manusia, Ya, bahwa cita-cita itu harus dikejar, harus diraih dengan ketekunan. Seperti itu kira-kira. Om gitu. Dokter? Kemudian satu lagi yang ada ayat dalam Al-Quran, itu penting diingat oleh generasi muda kita yang beragama, ya. Araf ayat 12. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Kunci. Tuhan itu tidak merubah nasib suatu kaum. Nah, kecuali Kaum kaum itu sendiri sendiri yang merubahnya. Nah, gitu. Jadi jadi kita harus berusaha untuk mencapai sukses. Baik. Oke, Alhamdulillah. sahabat inspirasi, itu sedikit wejangan, sedikit nasihat bagaimana kita sebagai anak muda, sebagai anak-anak ataupun putra-putri Bima yang lahir belakangan untuk dapat meraih cita-cita kita, yaitu salah satunya adalah dengan tekun. Nah, adapun hal lainnya setelah itu adalah
ketika kita berada di tanah rantauan, sering-seringlah ingat pesan dari orang tua kita sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, maja la bodahu, artinya malu dan takut. Malu untuk berbuat yang salah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus berserah diri kepada Allah dan rajin-rajin beribadah serta jangan meninggalkan sholat. Seperti itu kira-kira dokter. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini sesuatu yang berharga sekali bagi kami anak-anak muda, bagi kami yang belakangan ini. Inspirasi yang Pak Dokter sampaikan sungguh menjadi ilmu yang luar biasa bagi kami. Baik, terima kasih teman-teman dan sahabat inspirasi. Baiklah Sobat Inspirasi, demikian kulikan kami mengenai kisah sukses dari Dr. Haji Sanusi dalam bidang peternakan khususnya sapi dan kerbau di Sosimbu, Rangga Solo, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Usai kita mendapatkan kisah dari beliau, kami diajaknya untuk menuju ke belakang area peternakan, yaitu di rumah salah satu petani binaannya. Dari bisnis yang beliau jalani ini tidak melulu tentang untung dan rugi, akan tetapi ada keterlibatan masyarakat sekitar yang merasakan manfaat langsung dari bisnis beliau ini, yang secara konsisten dibina oleh Dr. Haji Sanusi melalui kelompok tani binaannya. Baiklah Sobat Inspirasi, mari kita sama-sama dengarkan pesan inspiratif dari host Irwansa terkait kisah sukses Dr. Haji Sanusi SPOG. Sobat Inspirasi, tempat saya duduk ini bagi orang Bima disebut Salaja. Dalam bahasa Indonesianya disebut Bale atau Saung. Bagi orang Bima kebanyakan adalah berprofesi sebagai petani. Namun dari sinilah kita berangkat menanjak secara perlahan menuju tangga-tangga kesuksesan ibu kota. Sebagaimana kita tadi telah mewawancarai seorang tokoh Bima, tokoh Wera, putra asli Wera, Dr. Sanusi SPOG. Beliau di Jakarta telah menapaki tangga-tangga kesuksesan itu hingga puncaknya hingga hari ini, di usia yang cukup matang hingga hari ini. Namun beliau tetap aktif dalam berbagai bidang. Bidang kedokteran tetap dijalankan, bidang wirausaha tetap dijalankan, begitupun bidang-bidang lainnya termasuk dalam bidang pemberdayaan ekonomi kreatif bagi orang-orang Bima. Beliau terus melakukannya. Jadi Sobat Inspirasi, penting bagi kita mengambil pelajaran dari Dr. Sanusi sebagai tokoh panutan kita, bahwa tidak selamanya kita seorang petani, kita anak petani, kita anak gembala tidak mampu meraih kesuksesan. Terbukti hari ini seorang dokter, seorang putra petani, seorang anak gembala telah berhasil di tanah ibu kota, tanah yang penuh dengan tantangan, tanah yang penuh dengan kekerasan. Namun hari ini telah kita lihat sama-sama bahwa kesuksesan itu bukan hanya milik orang ibu kota, tapi milik kita semua. Kita anak petani berhak sukses, kita anak gembala berhak sukses, dan kita putra Bima, putri Bima berhak sukses di negeri ini. Oke, Sobat Inspirasi. Wassalam. Oke Sobat Inspirasi, usai sudah perjalanan kami kali ini khusus meliput kegiatan dari peternakan Dr. Haji Sanusi SPOG, dan kami akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Ular. Dan Sobat Inspirasi bisa sama-sama menyaksikan episode kami berikutnya, yaitu traveling di Pulau Ular, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima NTB. Sampai jumpa, bye-bye.